Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saraya dari Ilmu Perikanan 2021 dengan NIM 44432101006. Di sini saya akan membuat cara menentukan nilai optimum. Di sini terlebih dahulu sudah ada datanya. Kemudian pada tabelnya di sini ini diisi dengan X1 diisi dengan fungsi batasan yang pertama, yaitu X1-nya 1, kemudian yang X2-nya ini 1. Kemudian pada fungsi batasan, kita lihat pada bagian bawah, itu yang X1-nya itu 1, kemudian X2-nya ini 3. Kemudian pada bahan baku tersedia, kita isi pada bagian yang kanan pada fungsi batasan, yaitu yang pertama 350, yang kedua itu 1200. Kemudian pada harga kita lihat pada fungsi tujuan, yaitu yang X1 itu 125, kemudian yang X2 ini 50. Selanjutnya di sini saya akan mengisi pada bagian tabel di sini, yaitu sama dengan cara pada bagian X1 ini kita lihat pada bagian fungsi batasan. Jika X1-nya itu 0, maka X2-nya adalah 350. Kemudian pada bagian X1-nya itu 350, maka pada bagian X2-nya itu 0. Kemudian yang pada bagian tabel bawah ini sama seperti yang atas, caranya itu pada bagian X1, jika pada bagian X1-nya itu 0, maka pada bagian X2-nya itu dengan 200 bagi 3. Kemudian pada bagian yang bawahnya, jika X1-nya itu 1200, maka X2-nya itu 0. Selanjutnya yaitu buat diagram dengan cara klik yang insert, kemudian cari chart, klik yang scatter, kemudian select data, klik add. Kemudian pada bagian series X value-nya ini kita masukkan data yang ini. Kemudian yang bawahnya masukin yang ini. Oke. Kemudian add lagi. Pada yang X value-nya kita masukkan yang bawahnya. Kemudian yang X2-nya masukkan data yang ini. Lalu selanjutnya adalah membuat diagram dengan cara klik insert, kemudian cari yang charts, klik yang scatter, kemudian klik kanan dan select data, lalu klik add. Pada X value-nya kita masukkan data yang pertama X1, kemudian yang X2-nya masukkan data yang X2, lalu klik OK, kemudian add kembali. Kita masukkan data X value-nya yang table yang bawah, X1-nya yang ini, kemudian data X2-nya yang ini, lalu klik OK. Kemudian kita klik 2 kali pada bagian titik, kemudian pada bordernya kita ubah ke solid line. Nah, ini kita ubah ke solid line, dan juga
yang sebelahnya kita ubah ke solid line. Kemudian pada bagian colornya ubah menjadi warna yang berbeda dengan yang sebelahnya. Selanjutnya untuk menentukan arsirnya ini kita lihat pada fungsi batasan. Karena dua-duanya itu kurang dari, maka arsiran ini menjorok ke dalam dengan cara kita klik insert, kemudian klik shape, pilih bagian lines yang ini, kemudian kita titikin sesuai dengan yang kemudian pada fill ini kita ubah menjadi pattern fill. Kemudian pilih yang ini. Kemudian pada warnanya ganti menjadi warna hitam. Kemudian cara menentukan titik sudutnya kita lihat dari sini, ya ini A, ini B, dan ini C. Kemudian pada titik sudut yang X1, yang A itu 0, yang X2-nya 0. Kemudian yang B satunya itu 350 dan yang X2-nya itu 0. Kemudian yang C-nya ini 0 dan yang X1-nya itu 0, yang X2-nya 350. Kemudian untuk menentukan titik optimumnya itu menggunakan fungsi tujuan, yaitu caranya dengan 125 dikali satunya itu 0, kemudian ditambah 50 dan dikali X2-nya itu 0. Klik enter. Kemudian pada bagian B-nya itu sama seperti sebelumnya, caranya yaitu sama dengan 125 kali X1-nya itu 350 dan ditambah 50 dan juga dikali X2-nya itu 0, lalu klik enter. Kemudian yang C-nya itu dengan 25 dikali satunya itu 0, kemudian ditambah 50 dan dikali X2-nya 350. Klik enter. Kemudian di sini sudah muncul, yaitu di sini pada data yang B ini lebih besar. Ini menunjukkan pada produk X1 X2 ini nilainya lebih besar, dan juga itu artinya nilainya optimum. Selanjutnya di sini saya akan membuat dengan cara lain, yaitu dengan cara yang instan. Karena yang ini itu disebutnya cara yang manual, saya akan membuat cara yang lebih instan. Saya akan pindah ke sheet 2.
Nah, di sini datanya sudah ada. Kita langsung buat saja pada bagian nilainya. Itu dengan cara sama dengan X1 dikali nilai variabel, kemudian ditambah X2 itu dikali nilai variabel, kemudian pada yang bagian bawah sama seperti yang sebelumnya dengan cara sama dengan X1 dikali nilai variabel, kemudian ditambah 2 dan dikali nilai variabel, kemudian enter. Kemudian pada nilai fungsi kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu sama dengan 125 kali nilai variabel, kemudian ditambah fungsi utama fungsi tujuan yang 50, kemudian dikali nilai variabel. Selanjutnya kita buat solvernya, yaitu dengan cara klik data, kemudian klik solver, kemudian pada set objektifnya ini masukkan nilai yang fungsi, kemudian yang by changingnya masukkan nilai variabel, kemudian klik add. Pada sel reference-nya ini klik yang 0, nilai yang 0 pada X1. Kemudian pada sel reference-nya ini yang 0, kemudian constraint-nya kita klik yang 350, kemudian add kembali sama seperti yang tadi, kita klik yang 0, kemudian constraint-nya kita klik yang 1200, kemudian klik OK. Kemudian pada select solving metode-nya ini ubah ke simplex, yang sebelumnya itu GRG non-linear kita ubah menjadi simplex LP, kemudian klik solve, klik OK. Nah, di sini pada nilai fungsinya sudah muncul sama seperti yang di sheet yang pertama, itu pada nilai yang B memiliki nilai tertinggi yaitu 43.750, yaitu sama dengan pada nilai fungsi yang di sini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.